Mulai ya. Ini soal ulangan harian kisah Nabi Muhammad. Aku salah 4 nih. Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari diturunkan Al-Quran disebut juga dengan Nuzul Quran. Wanita yang merawat Nabi sejak kecil dan menyusuinya yaitu Halimatus Sadiyah. Ajaran Islam yang disiarkan Rasulullah SAW berhasil mendapatkan dukungan sehingga pengikutnya semakin banyak hingga sekarang. Berikut ini yang bukan merupakan sebab dakwah Rasulullah mudah diterima adalah singkatnya cari aja yang negatif, yaitu mendakwahkan dengan paksaan. Paman yang membesarkan Rasulullah sejak kecil namun tidak masuk Islam adalah Abu Thalib. Karena dia nggak masuk Islam, jadinya Allah masukkan Abu Thalib itu ke neraka. Cuman di neraka Abu Thalib diberikan sendal anti panas lah, singkatnya aku lupa sendalnya itu gimana bentuknya. Terus respon kaum kafir terhadap dakwah Nabi di Mekah adalah menolak dan tidak bertindak sewenang-wenangnya. Jadi alasan kenapa kaum kafir Quraisy itu ini karena mereka itu takut kalau umpamanya Nabi Muhammad itu mengancam ini apa namanya, bukan kewibawaannya atau apa ya namanya. Nah di sini ada nih. Nih, mana ya? Sabar ya. Aku coba cari dulu. Di sini dijelaskan. Di sini itu dijelaskan kalau umpamanya nanti itu aku lupa sih kata kuncinya itu. Mereka dikumpulkan di Bukit Safa. Nah, reaksi massa yang mendengarkan berbeda-beda. Bagi para kaum Quraisy itu merupakan tantangan, pelecehan dan penghinaan terhadap keluarga nenek moyang. Ketika itu juga mereka menolak dan menentangnya. Tokoh-tokoh yang paling tersinggung adalah paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, dan para tokoh masyarakat luasnya. Nih, kenapa mereka itu menolak menentang banget dan melakukan bertindak tidak sewenangnya, yaitu ini nih. Alasan mereka menentang seruan Nabi Muhammad SAW yang lebih jauh adalah bukan karena mereka salah ketuhanan semata, tetapi karena mereka takut kehilangan pengaruh dan wibawa di antara masyarakat Mekah, sehingga mereka bersepakat untuk segera membendung gerakan Nabi. Nah ini nih alasannya. Kenapa kaum kafir Quraisy itu ini apa namanya menentang banget, menolak dan bertindak sewenang-wenangnya. Jadi mereka itu mau ngeblokade itu, habis itu ngancurin rumah sahabat, terus ngancurin rumah kaum muslim dan sebagainya, jual barang-barang kaum muslim gitulah. Terus salah satu contoh sikap meneladani sikap Rasul dalam mengerjakan pelanggan dengan jujur. Sifat wajib Rasul yang artinya jujur adalah amanah. Salah, sidik. Ini kita masuk ke materi Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi itu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini sifat-sifat Rasulullah Azmi, yaitu memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah, senantiasa mohon agar Allah memberikan ya mana ya mind map-nya aja biar makin jelas gitu. Nah ini nih nama dan sifat Rasulullah Azmi. Jadi ada sifat wajib itu ada sidik, amanah, tablik, fatonah. Terus ini kebalikannya nih kizib, khianat, kitman, dan baladoh. Baladoh. Mana ya mind map-nya? Aku coba cari mind map-nya ya.
biar penjelasannya itu enak. Nah, dulu pernah tuh dipelajari di kelas 5. Nih, dulu itu aku pas kelas 5 bukunya ya gini. Tunggu. Dulu asmi sifat. Nah, jadi Rasul asmi itu ada asidik, amanah, fatona, tablik. Kalau asidik itu artinya jujur dan benar, amanah itu dapat dipercaya, fatona itu cerdas, dan tablik itu menyampaikan. Yang aku ingat itu cuma amanah, fatona, sama tablik. Asidik aku lupa. Nih, karena jujur itu kan sidik. Sidik itu jujur ya, jujur dan benar. Nih, sidik itu artinya jujur dan benar. Harusnya ini jawabannya sidik. Terus berikut yang termasuk program kerja pertama yang dilakukan Nabi SAW setelah tiba di Madinah adalah memperluas wilayah kekuasaan. Ini ada di buku kalau nggak salah. Ini yang bukan. Bukan. Kalau yang pertama kali itu Nabi itu program kerja pertamanya itu kalau nggak salah itu ini sih semua. Aku lupa. Pokoknya ini jawabanku. Memperluas wilayah kekuasaan. Misi paling utama yang harus dilaksanakan Rasulullah SAW adalah menjadikan manusia yaitu memperbaiki akhlak. Terus pada awal dakwah Rasulullah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal tahun gajah karena pada saat itu Ka'bah ingin diserang oleh para pasukan gajah yang memiliki gajah. Terus Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Nabi Muhammad itu hidup di berdakwah itu 13 tahun kan dari umur 40 tahun tuh jadi Nabi. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah atau di Yasrib kalau nama dulunya. Ini padahal aku udah yakin jawabannya 125, cuman aku ragu-ragu. Astagfirullah. Berikut ini orang yang pertama kali masuk Islam adalah 135, yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini anak angkat Rasulullah. Nabi Muhammad SAW dikenal memiliki suri tauladan yang baik yang disebut uswatun hasanah. Kalau Al-Amin dapat dipercaya. Terus Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Nama ayahnya adalah Abdullah. Abdullah nama ayah handanya, Aminah ibundanya, Abu Thalib pamannya. Aku nggak hafal. Nama Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW merupakan pemuda yang sangat baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat sekitar Mekah. Oleh karena itu Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Salah satu larangan dalam perdagangan adalah memonopoli barang-barang yang diperlukan masyarakat, disebut juga dengan iktikar, bukan itikaf atau mubiat. Kalau garar itu yang menjual barang tapi tidak jelas, contohnya menjual ayam atau menjual burung tapi masih di dalam telur, yang katanya apa namanya, kata Alta atau ya Alta anak kelas 7D dibilangnya stus, aku sas. Ada gak Alta? Oh ada nih. Halo. Garar ini menjual barang yang nggak jelas atau yang belum jelas lah. Kayak menjual burung, kalau menjual burung lagi, iya menjual burung tapi belum masih di dalam telur. Terus sebelum bernama kota Madinah, dulunya bernama kota Yasrib. Rasulullah merupakan salah satu rasul yang mendapatkan gelar Asmi karena memiliki sikap ketabahan yang tinggi. Nah ini nih, kalau memang kita lihat di Google juga jawabannya ini. Nih, selain memiliki sikap keteguhan dan ketabahan hati yang besar, kan kita bisa disimpulkan kalau umpamanya ini itu kalau umpamanya ulul asmi itu mendapat apa namanya, ketabahan hatinya itu besar, keteguhannya.
Nanti kita bahas ya soal kuisis. Terus Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat Rasul, yaitu artifatona, yaitu cerdas. Perang di mana kaum muslimin mengalami kekalahan perang Uhud, sedangkan kalau perang Badar itu yang menang. Perang Uhud itu kekalahannya itu disebabkan karena pemanah kaum muslim sebenarnya nggak cuma faktor itu doang, tapi faktor terbesarnya itu. Karena para pemanah kaum muslim itu turun dari Gunung Uhud, kan disuruh tetap tuh sama Rasulullah, cuman karena dilihatnya lengah atau udah dipemundur, jadi juga jarahannya itu banyak atau jarahannya itu mantep-mantep lah dari ini yang apa namanya dari kaum kafir Quraisy karena kalah, karena udah dipukul mundur, jadi para pemanah itu belum ada perintah dari Rasul tapi udah turun, jadinya di counter attack tuh sama atau diserang balik sama kaum kafir Quraisy, jadinya dari belakang sama depan dikepung. Nah, Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Kalau uswatun hasanah itu yang ini nih. Atau kita cari di Google aja ya. Memanfaatkan teknologi itu baik untuk belajar. Nah, uswatun hasanah artinya teladan yang baik, tauladan yang baik. Ya. Nah, di situ Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira ditandai dengan turunnya, ini harusnya surat Al-Mudassir ayat 1-7. Cuman ini aku salah. Ini aku maaf kurang konsen. Menerima wahyu di Gua Hira ditandai dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi wahyu pertama Nabi Muhammad itu surat Al-Alaq 1-5. Sewaktu berhijrah, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beristirahat di gua yang bernama Gua Sur selama 3 hari. Yang mengetahuinya itu hanya keluarga Abu Bakar, putra putrinya. Jadi selama 3 hari itu sama putra putrinya itu diberikan ini apa namanya, Abu Bakar itu diberikan sama Nabi Muhammad itu diberikan makan, terus sama memberikan info tentang di Mekah itu lagi ada apa. Terus pendapatan utama atau primer melalui sistem sosial ekonomi pada masa Rasulullah diperoleh dari zakat. Primernya, umpamanya yang sekundernya itu uang tebusan tawanan perang, gitu. Terus dari kisah Bilal bin Rabah yang disiksa kita belajar untuk mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Kuba. Perang yang pertama kali terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah adalah Perang Badar. Jadi sebelum Perang Uhud, Perang Badar tuh kan kaum kafir Quraisy itu nggak terima tuh para Nabi Muhammad dan para sahabat itu hijrah ke Madinah, jadinya mereka itu ngajak perang lah di ini Perang Badar. Terus dua sosok yang membelah dan membersihkan dada Nabi saat berusia 2 tahun adalah malaikat. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 12 Rabiul Awal tahun gajah, dan kalau di ini apa meh kalau umpamanya di kalau umpamanya Masehinya itu 20 April kalau nggak salah, 20 April 570 Masehi kalau nggak salah ya. Nih, atau 520 tepatnya hari Senin. Kalau umpamanya wafatnya juga sama tuh tanggal 12 April. Jadi pas genap umur 63. Iya, pas genap umur 63 tahun Nabi Muhammad wafat. Berikut ini yang merupakan hikmah dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW adalah semakin cinta kepada dunia, yang bukan. Anak Nabi Muhammad SAW yang menikahi dengan Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah Az-Zahra. Kalau Ruqayyah sama Ummul Kulsum kan nikah sama Utsman bin Affan. Kalau Zainab nggak tahu deh. Terus kondisi masyarakat Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul dikenal sebagai zaman jahiliyah. Berikut ini yang bukan merupakan kebiasaan masyarakat saat itu adalah suka berbagi. Minum kamer itu kayak minum inilah mabok lah, atau minuman alkohol orang Arab. Terus menyembah berhala dan berzina. Salah satu dalil tentang dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan dimulai dengan turunnya surat
Al-Mudassir ayat 1-7. Ini salah nih Al-Hijr. Al-Hijr sebenarnya benar juga, cuman harusnya ayat 94. 94 apa 95 ya, aku lupa lagi. Nah, yang di sini. Nah, yang ini nih, ayat 94. Itu sebenarnya artinya juga dakwah secara terang-terangan juga. Ini aku salah mengartikan ya dalam buat PPT-nya. Terus paman Nabi yang dikenal dengan nama singa Allah atau singa padang pasir adalah Hamzah. Orang-orang Mekah yang ikut berhijrah ke Madinah disebut kaum muhajirin, sedangkan orang yang menyambut kaum muhajirin disebut kaum ansor. Hijrah secara bahasa artinya berpindah. Pada usia 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad SAW wafat. Nama ibundanya adalah Siti Aminah. Aku penasaran, umpamanya secara istilah itu apa hijrah? Ini salah satu cara Pindah, belajar. artinya berpindah, berpindah. Oh, sama aja ya? Iya, iya, oke, oke. Makasih. Kan kalau umpamanya secara bahasa berpindah. Iya. Terus pada usia 6 tahun, ibundanya Nabi Muhammad SAW wafat. Nama ibundanya adalah Siti Aminah. Kalau ibu susunya yaitu Halimah. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi pada usia 40 tahun. Inti dari ajaran Rasulullah pada periode Mekah adalah keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat tuh dari ceritanya tuh kayak para budak itu kayak siapa namanya? Bilal itu disiksa, terus ya si yang yang Yasir, terus Ammar dan Sumayyah. Yasir itu Ammar itu anaknya, terus Sumayyah itu istrinya, itu disiksa tuh sama Abu Jahal. Yasir sama Sumayyah wafat, tapi Ammar masih hidup. Oke, kita bahas soal yang ini nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rasyidin secara bahasa artinya orang yang mendapat petunjuk. Aku nanti juga bahas buku mandiri ya. Babul ilmi adalah julukan untuk Ali bin Abu Thalib. Nih, babul ilmi itu artinya itu ini. Mana ya? Mana ya? Ini. Babul ilmi itu artinya pintu ilmu. Terus Nabi Muhammad menikahi putri Abu Bakar yang pertama Aisyah. Nabi Muhammad keturunan Bani Hashim. Nama kedua anak Nabi yang menikahi dengan Utsman bin Affan adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Satu-satu nih. Ruqayyah dulu baru Ummu Kulsum. Koreksi ya kalau mau aku salah. Secara bahasa arti gelar As-Siddiq adalah jujur. Kota Madinah sebelum Nabi hijrah bernama Yasrib. Prestasi Utsman bin Affan adalah menyebarkan mushaf Utsmani. Kalau membunuh orang murtad, membasmi nabi palsu itu Abu Bakar. Membangun Masjid Kuba ini zaman masih dakwah Nabi di Madinah. Siapa yang mengusulkan pembukaan Al-Quran yaitu Umar bin Khattab. Alasannya kenapa? Dijelaskan nih di sini. Atau pakai PPT-nya Bu Ita aja deh, soalnya lebih rapih karena dikit. Nih, alasannya karena tulisan nih menghimpun Al-Quran atas usul Umar bin Khattab karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur di syahid, terus tulisan yang ada di pelepah kurma, batu-batu, tulang-tulang dikhawatirkan rusak dan hilang, dan untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Wanita yang menyusui Nabi Muhammad saat masih kecil adalah Halimah. Alasan mengapa Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq adalah karena selalu membenarkan perkataan Nabi. As-Siddiq itu artinya lupa aku. Salah satu ilmu yang berkembang pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib berkuasa yaitu ilmu nahwu. Nih, ini sesat nih, ilmu sihir, ilmu hitam, ilmu putih apa coba? Mana ya? Nah, habis itu
Ali bin Abi Thalib juga memiliki murid yang pintar banget dalam ilmu nahwu. Mana ya? Nih, murid yang sangat bercerdas namanya Aswad Ad-Duaili yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran. Nah, jadinya Ali bin Abi Thalib juga punya ini murid. Nama muridnya itu ini Abu Aswad Ad-Duaili. Gelar Dzunurain untuk Utsman berarti pemilik dua cahaya. Nabi Muhammad meninggal pada hari Senin. Nabi Muhammad menikahi Aisyah saat berumur 6 tahun. Aku baru tahu jujur. Ya, sebenarnya aku ngeliat Google dulu sih. Aku awalnya nggak Ini percaya. dari mana ya krisisnya? Hah? Aku nggak dapet krisisnya. Iya Di sama. grup angkatan. Oh iya. Grup angkatan. Aku udah live grupnya soalnya. Oh iya iya. Sebenarnya kalau menurutku masuk grup angkatan nggak masalah sih. Cuman ya kalau Baca umpamanya tulisannya. Aku cuman aku harus nggak tahu sih. dibaca-baca terus supaya nggak ketiban sama chat-chat nggak jelas Nanti termasuk nanti chat kasih linknya ini. aja ya. Aku pengen ngerjain sendiri nanti. Iya ya, oke oke. Aku juga udah SS-in semua kok. Nanti tinggal Nah, mungkin ditutup kunci jawabannya. Aku gimana ya? Mungkin ya gitulah ditutup kunci jawabannya atau buat dibaca-baca. Tadi kita udah sampai mana ya? Nih, aku pikir ini cuman di hadis Rasulullah juga gitu tuh. Mana ya? Kayaknya udah hilang deh. Pokoknya Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah saat umur 6 tahun dan baru hidup bersama itu 9 tahun. Jadi nikahnya 6 tahun tapi hidup bersamanya pada umur 9 tahun. Pembunuh Utsman bin Affan adalah Al-Ghafiqi. Kata khulafaur secara bahasa artinya pengganti. Musyaf yang dibuat oleh panitia-panitia yang dibentuk oleh Utsman bin Affan disebut Musyaf Utsmani. Kaum yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib adalah kaum Khawarij. Maksudnya itu mereka buat kaum sendiri namanya kaum Khawarij. Nanti juga yang mengusulkan buat ngebunuh Ali bin Abi Thalib. Habis itu perang Jamal secara bahasa artinya perang unta. Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur bersama Ali bin Abi Thalib lagi Abu Bakar As-Siddiq saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Pendapatan primer Nabi Muhammad di Madinah adalah melalui zakat. Tujuannya untuk umat Islam juga. Siapa pembunuh Abu Talib yaitu Ibnu Muljam. Abi Talib ini Ali bin Abi Talib. Ibnu Muljam, ya. Jadinya dari kaum Khawarijin itu ada namanya Ibnu Muljam yang membunuh Ali bin Abi Talib. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun. Oh, iya, iya. Tunggu. Terus siapakah khalifah keempat? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Khalifah pertama itu Abu Bakar. Khalifah kedua itu apa? Khalifah kedua itu Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga itu Utsman bin Affan. Dan khalifah yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah disebut muhajirin. Orang yang menyambut muhajirin disebut kaum Ansor. Oke, sudah selesai. Aku mau bahas buku mandiri. Mungkin boleh dibuka ya buku mandirinya. Ini aku langsung bahas itu yang evaluasi bab aja ya. Soalnya kalau latihan ulangan kayaknya enggak deh. Maksudnya itu ya biar sekalian aja gitu. Bab 11. Evaluasi bab. Bukan latihan ya. Oke, ini bab 11.
Aku nggak share screen ya, kalian bisa buka buku kalian masing-masing. Oke, aku mulai ya. Ini dari bab 11 dulu. Nomor 1. Pada masa muda Nabi Muhammad SAW mendapati masyarakat dalam keadaan kerusakan moral. Hal ini menjadi dorongan beliau untuk uzlah ke Gua Hiro atau bertapa atau apa ya, inilah apa namanya, berdiam diri di Gua Hiro. Habis itu kehidupan sosial ekonomi bangsa Arab sangat dipengaruhi oleh, kalau aku sih agak bingung ya. Nggak tahu kondisi geografisnya. Aku kurang, agak ragu-ragu juga sih. Ya, kurang paham. Sama agak ragu-ragu juga. Aku belum pernah sih lihat video apa mah, eh, video kayak umpamanya pembahasan buku mandiri gitu di YouTube. Supaya aku cari dulu. Mungkin aja ada, jadinya maksudnya aku biar sekalian belajar juga. Soalnya aku jujur belum tahu sih. Oke, kayaknya nanti kayaknya aku udah cukupkan aja ya. Soalnya aku juga udah bingung sih.